Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai proses terjadinya difusi sederhana pada transport pasif. Kemarin kita sudah bahas mengenai osmosis pada transport pasif. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai difusi sederhana. Nah, pertama-tama kita coba perhatikan gambar di sebelah kiri ini adalah gambar gambar sedang menyeduh teh. Di mana teh ini lama dari proses A menuju ke proses D, lama-kelamaan yang di sini warnanya agak bening ya, agak bening. Kemudian sampai di sini menjadi lebih warnanya lebih pekat lagi. Nah, ini adalah contoh dari terjadinya difusi. Nah, apa itu difusi? Secara garis besar difusi adalah pergerakan zat selain air melintasi membran dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Ini tidak perlu ini, yang coba ini. Nah, yang dimaksud zat selain air ini, air itu adalah zat pelarut. Jadi seperti yang sudah saya bahas kemarin, ada dua jenis zat, yaitu pelarut, namanya pelarut, yang satunya adalah terlarut. Pelarut itu pada proses difusi yang terjadi pada makhluk hidup biasanya adalah air. Itu adalah pelarutnya. Sedangkan yang zat terlarut berarti selain air. Bisa dalam bentuk ion, bisa dalam bentuk molekul, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, maka difusi ini yang terjadi pergerakan itu adalah otomatis zat terlarut ini. Jadi yang terdifusi yang bergerak dari tempat konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah itu adalah zat terlarut. Ya, sehingga terjadilah proses yang namanya difusi. Nah, konsentrasi tinggi ini berarti apa? Kalau di kemarin kita sudah bahas, konsentrasi tinggi berarti dia larutannya bersifat hipertonik. Sedangkan yang konsentrasi yang rendah ini berarti namanya adalah hipotonik. Nah, seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini adalah mekanisme bagaimana ilustrasinya, proses difusi yang terjadi. Ini ada sebuah membran, jadi yang warna kuning ini adalah membran. Satu lagi sebelum bahas lebih lanjut terkait dengan ini, bahwa difusi itu tidak harus melalui membran. Tetapi di dalam sistem makhluk hidup itu biasanya terjadi difusi itu biasanya ada membrannya. Nah, kalau pada misalnya, contohnya misalnya adalah gula, ada air, kemudian dimasukkan air gula. Air gula itu pasti dia lebih pekat, sehingga dia konsentrasinya lebih tinggi ini, yaitu hipertonik. Kemudian dimasukkan ke dalam air yang lebih hipotonik, maka lama-kelamaan air gula sama air ini dia akan bercampur. Nah, proses pencampuran inilah salah satu contoh dari difusi sederhana yang tanpa melalui membran. Nah, di sini adalah ilustrasinya, ada molekul pewarna. Dalam hal ini berarti adalah sebagai zat terlarut. Nah, jumlahnya yang warna merah-merah ini adalah zat terlarutnya. Kemudian ini berarti kan yang di sebelah sini adalah dimasukkan zat terlarut ke dalam sini, ada membran, di sini kosong, tidak ada. Maka ketika proses terjadi difusi, di sebelah kiri ini dia bersifat hipertonik. Konsentrasinya tinggi. Dan yang sebelah kanan ini dia bersifat hipotonik. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa difusi itu pergerakan zat terlarut, berarti yang warna merah ini, melintasi membran dari konsentrasi tinggi, berarti yang hipertonik ini, menuju ke hipotonik. Sehingga molekul-molekul yang terlarut ini, dia akan berdifusi ke arah sebelah kanan. Jadi mekanismenya seperti itu. Sehingga nanti lama-kelamaan yang di sebelah kanan ini akan memiliki keseimbangan di sebelah kanan ini. Namanya adalah equilibrium atau kecondongannya dinamakan dengan isotonik. Nah, sehingga di sebelah kiri sama sebelah kanan itu jumlah zat terlarutnya itu dia seimbang. Nah, ketika dia sudah seimbang atau larutannya sudah isotonik, maka yang terjadi adalah tidak terjadi proses difusi lagi. Jadi difusinya
difusi dia berhenti ketika proses sebelah kiri sama kanan itu sama konsentrasinya. Itulah yang dinamakan dengan difusi. Di bawah ini juga sama ya. Ilustrasinya sama, ini ada molekul, di itu berarti pewarnanya. Nah, ada molekulnya, kemudian dia nanti ada membran di sini, terjadi proses perpindahan menuju ke arah kanan, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga lama-kelamaan akan terjadi equilibrium, dia seimbang. Nah, seperti ini. Ini adalah mekanisme terjadinya proses difusi. Sekarang di sebelah kiri ini ada sebuah gambar. Saya naikkan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah arah pergerakan sel, di mana ketika terjadi proses difusi itu bergerak dari poin A menuju ke poin B. Ini adalah konsentrasi. Jadi semakin ke atas konsentrasinya dia semakin tinggi. Yang bawah berarti dia rendah, sehingga terjadi pergerakan nih dari tinggi ke rendah. Ini adalah arah pergerakannya seperti ini. Dan yang terakhir adalah terkait dengan gambar yang sebelah kanan ini. Apa ini? Ini adalah representasi dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada manusia ya. Nah, ketika terjadi proses pertukaran oksigen, ini adalah karbon dioksida, kemudian di bawahnya adalah oksigen, maka proses yang terjadi adalah proses difusi. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Kalau gambar ini kurang jelas, saya buat di sebelah ini. Jadi ada pembatas, ini anggap aja sebagai membran. Kemudian di sini adalah lingkungan bagian alveolus. Jadi di sini alveolus itu berarti adalah rongga-rongga ini yang ada di dalam paru-paru, dan yang sebelah kanan ini di sini ini adalah pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah itu nanti ada dua mekanisme, yaitu ketika terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida itu nanti akan dikeluarkan dari pembuluh darah, kemudian akan dimasukkan ke dalam alveolus, dan alveolus akan dibuang ke luar tubuh. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Misalnya di sini jumlah di dalam pembuluh darah itu CO2-nya tinggi. CO2-nya tinggi di dalam pembuluh darah ya. CO2-nya tinggi. Kemudian di alveolus itu jumlah O2 itu dia tinggi. Nah, seperti ini. Jadi di dalam pembuluh darah CO2-nya tinggi, di dalam alveolus oksigennya tinggi, maka akan terjadi pertukaran. Jadi nanti yang terjadi adalah CO2 yang ada di dalam pembuluh darah ini, itu nanti dia akan berdifusi ke alveolus, masuk ke dalam alveolus. Kenapa kok bisa masuk ke dalam alveolus? Karena CO2 di pembuluh darah itu konsentrasinya tinggi atau hipertonik ya. Ini konsentrasi di bagian pembuluh darah ini dia tinggi. Sedangkan di alveolus justru CO2-nya itu rendah. Ya. Nah, CO2 bahkan mungkin sampai tidak ada CO2, sehingga terjadi masuknya CO2 menuju ke bagian alveolus ini. Sedangkan oksigennya bagaimana? Oksigen karena habis mengambil nafas, maka oksigen di dalam alveolus itu tinggi jumlahnya, sedangkan di dalam pembuluh darah O2-nya dia rendah. Nah, akibatnya apa? Karena O2 di sini dia konsentrasinya tinggi, kemudian O2 di pembuluh darah dia rendah, ya. Akibatnya terjadi proses perpindahan oksigen yang di sini menuju ke dalam pembuluh darah. Jadi nanti terjadi masuk ke dalam pembuluh darah oksigen yang ada di alveolus, dan akhirnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ini sama ya prosesnya, cuman ini saya buat lebih sederhana lagi. Dan ini karbon dioksida, ini alveolusnya, ini alveolus, ini pembuluh darah. Dia masuk ke sini, nah seperti ini ya, CO2 masuk, kemudian oksigennya dia keluar. Kenapa? Karena tadi di sini dikatakan bahwa yang namanya difusi itu pergerakan jatuh larutnya dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Jadi salah satu contoh yang mudah dipahami ketika membahas mengenai difusi pada makhluk hidup adalah ketika terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru, tepatnya adalah di bagian yang namanya alveolus. Nah,
Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai proses difusi sederhana. Nanti akan saya lanjutkan mengenai difusi terfasilitasi. Sama-sama proses difusi tapi ada pembawanya. Nah, nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.